Yang berdoa. Kayak Simon deh, Simon yang berdoa. Doa Simon. Mana Simon? Simon. Mana ya? Yang kelihatan aja deh wajahnya deh. Ezekiel deh, berdoa deh Ezekiel. Teman-teman, kita berdoa. Ya. Tuhan Yesus, yuk. kami akan mulai Kids Altar. Kita akan lagi berdoa. Berkati Kak Neti, Kak Yudi, dan teman-teman kita yang ada di Kids Altar. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Ezekiel. Karena Kak Yudi, Kak. Oke. Ini aku di sini. Sorry ya. Macet jalanan tadi. Ya. Karena sudah malam kita main gamenya minggu depan ya. Hari ini kita mau bahas tentang kebaikan. Ini dia. Ya. Kelihatan nggak? Iya, Kak. Ya, kita masih custom creation ya. Kalau minggu lalu yang awal-awal. Kak Yudi. Ya. Apa? Ya, yang pertama kan kita diciptakan serupa gambar Allah. Terus yang kedua itu kan Tuhan tuh menghargai siapapun kita, walaupun si Matius pemungut cukai yang dianggap orang berdosa, Tuhan tetap mau mengajak si Matius untuk menjadi muridnya. Nah, hari ini kita mau bahas tentang ini nih. Gimana kalau kita punya kelebihan, apa yang kita lakukan dan kelebihan kita dengan talenta atau karunia yang diberikan Tuhan sama kita ya. Ya, yuk kita hafalin ayat hafalannya lagi. Aku bersyukur kepadamu oleh karena keajaibanku dahsyat dan ajaib. Ajaib yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. 1:39 ayat 14. Hafal ya. Siapa lagi yang sudah hafal? Ayo, siapa yang sudah hafal? Boleh baca. Farel, kok ditutup kameranya tumben? Farel kenapa? Ayudin, aku udah pernah ini juga sebabnya tidak stabil kayaknya nih. Oh, jaringan ya. Tadi pukul kamera, Kak. Oh, iya. Oke lah, nggak apa-apa. Desra kenapa? Ayudin, ini hari Minggu waktu di sekolah Minggu aku udah lihat ini. Udah hafalin ya? Ya. Bagus. Oke, ya. Hari ini kita mau bahas bagaimana kalau kita mempunyai kelebihan ya. Kalau kemarin kan dia punya kekurangan, Tuhan memakai dia menjadi murid Yesus, kemudian dia menjadi rasul, dia menulis kitab Matius gitu ya. Bahkan ada yang menceritakan Matius ini memberitakan Injil juga sampai ke Asia, sampai ke India gitu ya. Jauh ya pengabar dia bekerja buat Tuhan, melayani Tuhan, mengabarkan Injil. Walaupun dulunya dia dianggap nggak berguna, dianggap berdosa, Tuhan memakai dia. Nah kalau yang ini beda. Kalau yang hari ini namanya Lydia, penjual kain ungu. Lydia ini. Aku udah pernah ini. Yang itu Kak, penjual kain ungu, saya udah tahu Kak ceritanya. Ya. Dia itu yang dibaptis. Kain ungu itu zaman dulu itu kain yang dipakai orang-orang kaya gitu ya. Jadi Lydia ini pasti orang yang kaya gitu. Nah, dia ini punya pekerjaan menjual kain ungu. Kalau menjual kain ungu pada masa itu yang beli orang-orang kaya, berarti dia ini juga orang kaya. Tapi sekalipun dia orang kaya, dia mau melayani Tuhan. Dia menjadi pengikutnya siapa?
Ada yang tahu pengikut siapa dia? Paulus. Iya, betul. Dia menjadi pengikutnya Paulus. Siapa Paulus? Ada yang tahu Paulus itu siapa? Sebenarnya Saulus yang Ya, siapa dia? harus disembuhkan oleh siapa tuh namanya? Siapa? Apa gitu namanya? Siapa? Aku nggak tahu deh, aku lupa nama pembaptis dan pendoanya Paulus itu siapa ya? Pembaptisnya itu Namanya siapa? Ananias. ya Ananias. Ya. Si Lydia ini dulunya juga orang nggak beriman. Dulunya dia orang Yunani ya. Orang Yunani itu menyembah dewa-dewa. Dan kehidupan masa itu pada masa pemerintah zamannya Romawi itu mereka hidupnya mabuk-mabukan, berbuat yang nggak baik. Tapi Lydia dan suaminya ini bertobat, kemudian dibaptis, dan dia menjadi muridnya Tuhan Yesus, menjadi muridnya Paulus, menjadi anak rohaninya Paulus. Dia tinggal di kota Tiatira. Nah, ingat ya, Tiatira. Nah, nanti siapa tahu Kak Yudi akan bikin kuis. Nah, kemudian Lydia ini ngajak teman-temannya. Halo Nicholas. Nah, dia ngajak teman-temannya, dia menceritakan bagaimana Tuhan Yesus mengubah hidupnya dan suaminya. Suaminya namanya Aquila. Ya. Nah, Lydia dan Aquila ini memberitakan firman Tuhan, menceritakan tentang Yesus yang mau disalib menjadi juru selamat manusia, sehingga manusia bisa terbebas dari dosa dan mendapat jaminan hidup yang kekal. Wah, jadi dia memakai talentanya, karunia-Nya untuk melayani Tuhan, untuk memberitakan firman Tuhan, membawa orang-orang datang kepada Tuhan, menjadi orang Kristen, menjadi orang yang lebih baik, gitu ya. Ya, dia mengajak teman-temannya, ayo kita datang kepada Tuhan. Ya, dia nggak mau menyimpan keselamatan untuk dirinya sendiri, tapi dia membagikannya kepada orang lain. Nah, itu sebabnya ketika Paulus jauh dari mereka, Paulus menulis surat kepada Lydia, ya, kepada keluarganya, bahwa Paulus ini sangat diberkati dengan pelayanannya Lydia. Dia sangat didukung, ya. Pelayanannya Paulus sangat didukung sama mereka. Nah, adik-adik, kalau kita punya kelebihan, punya talenta, jangan disimpan. Kita pakai untuk melayani Tuhan. Contohnya nih ya, nih ada kata-kata quote-nya, gunakan karuniamu untuk membantu sesama. Ya. Ketika kita melayani Tuhan, kita membantu sesama. Siapa di sini punya talenta, yang pintar matematika? Nah, yang pintar matematik bisa ngajarin adiknya, bisa ngajarin temennya yang nggak bisa matematik, gitu ya. Wah, temennya ada yang ngeluh nih, aku nggak bisa math. Kalau ujian math aku selalu dapat merah, dapat 4, dapat bebek berenang. Pernah juga dapat telur gelinding, gitu kan. 0 artinya, dapat 0. Kamu nilai math-nya selalu 100, selalu bagus. Ya, kamu bisa menawarkan sama dia ya. Friend, aku mau ngajarin kamu mau nggak aku ajarin? Wah, dia pasti senang sekali. Dan ketika dia senang, dia berterima kasih sama kamu, kok baik sih sama aku? Ya, karena Tuhan Yesus udah baik sama aku. Nah, itu kamu sudah memberitakan Injil, kayak Lydia tadi ya. Membawa orang mengenal Tuhan itu keren. Ya. Nah, jadi kalau punya talentanya, kepandaiannya matematik, bisa ngajarin temannya. Oh Kak, aku pandainya nggak matematik, aku pandainya bahasa. Oh iya, banyak juga yang jago matematik belum tentu bisa bahasa. Nah, waktu tugas bikin puisi, bikin pantun, pusing dia. Kamu bisa ajarin dia. Gini loh, gampang kok bikin pantun, gitu ya. Ada lagi yang pandaiannya ngapain lagi kalau di pelajaran? Kak, aku nggak bisa math, aku nggak bisa bahasa, tapi aku jago olahraga.
Nah, ada teman-teman yang nggak bisa olahraga, nggak bisa salto, nggak bisa roll depan, roll belakang. Kamu bisa ajarin mereka. Jadi apapun yang kita punya, kita bisa ya tanpa biaya kan. Kalau gini kan nggak keluar duit kan. Kalau Lydia kan tadi bisa berbagi berkat juga. Nah, kalau kalian belum punya duit ya, dengan kepandaian yang kita punya, kita bisa membantu orang lain. Punya, Kak. Ya, itu ya. Kamu bisa apa, Niko? Pintar apa? Boleh bantu Dede atau bantu teman? Enggak. Enggak ya. Aku Ini cuma ada bantu lagi yang begini nih. Nanti begitu udah gede jadi dokter. Jadi dokter bisa bantu orang lain, bisa bantu anak-anak yang lagi mengalami sakit gitu ya. Sekarang kamu pernah lihat temenmu sakit, wah aku nanti pengen banget jadi dokter supaya bisa nyembuhin temenku yang kayak gitu. Nah, ada dokter-dokter yang mengabdikan dirinya untuk sesama sampai dibayar aja nggak mau. Jadi bahkan orang yang datang berobat sama dia bayarnya pakai apa? Pakai ini hasil kebun mereka. Ada pakai pisang, ada pakai ubi, gitu ya. Nggak apa-apa, dokter ini memang melayani mereka, mengabdikan dirinya untuk menolong orang lain. Nah itu keren tuh. Dia punya keahlian, punya kepandaian, dia pakai untuk membantu orang lain. Nah, terus dia dapat duit dari mana, Kak? Ya, dia kan praktek di rumah sakit juga, kerja di rumah sakit. Jadi kalau udah pulang dari rumah sakit, dia di rumahnya dia buka praktek, dia nolongin orang tanpa dibayar, gitu ya. Kak Yudi pernah datang ke satu dokter yang seperti ini nih di kota di Jawa sana, waktu Kak Yudi lagi kuliah. Datang ke situ nggak mau dibayar, bayar seikhlasnya, bayar sebisanya. Wah, tapi Kak Yudi diobatin, dikasih obat sampai sembuh ya. Itu dokter luar biasa. Nah, ada lagi yang bisa punya karunia begini nih. Wah, tapi ini kebanyakan anak perempuan ya, tapi nggak menutup kemungkinan laki-laki juga bisa dance. Ya modern dance, ya nggak balet lah, bukan balet tapi modern dance. Sekarang kan laki-laki banyak juga tuh yang jadi penari latar modern dance. Bisa bantu temennya. Di sekolah mungkin ada juga nanti ada kompetisi, bikin grup modern dance. Nah, bisa juga ngajarin temennya. Ada juga nggak bisa tapi dia punya karunia yang luar biasa. Apa itu? Spiritual. Dia punya karunia suka berdoa. Ini orang-orang seperti ini nih, anak-anak seperti ini kalau berdoa, wah sungguh-sungguh. Ada yang doanya bisa sampai setengah jam, 1 jam, keren ya. Nah, kalau kamu punya karunia ini, kamu bisa pakai untuk mendoakan orang lain. Doain papa mama, doain teman-teman. Ya, kalau di Kids Altar ini ada temennya lagi dengar, kamu dengar, si Adrian lagi sakit, yuk aku doain lah nanti malam. Nah, kamu punya karunia berdoa. Niko lagi sakit, kamu punya karunia berdoa, kamu doain. Itu karunia. Nah, itu bisa kamu pakai untuk mendoakan orang lain. Doain mama papa, doain guru-guru, doain bangsa dan negara, ya. Ada anak yang punya karunia berdoa, dia kalau berdoa keren banget. Ya, kayak Yudi pernah lihat nih, ada satu anak umur 6 tahun, waktu lagi ada acara KKR anak-anak, dia berdoa, berdoanya keren banget. Berdoanya kayak Pak Pendeta. Berdoa buat bangsa dan Indonesia gitu sampai nangis-nangis berdoanya. Wah keren. Kayak Yudi nggak bisa doa seperti itu. Dia bisa doa masih kecil. Nah itu punya karunia. Dia pakai untuk mendoakan orang lain, buat mendoakan bangsa dan negara. Nah, Kak Yudi mau tunjukin nih ada satu orang yang punya karunia. Karunianya adalah kebaikan. Mungkin kalian pernah nonton ini ya. Pernah nonton ini. Dia punya karunia kebaikan. Coba lihat nih. Ya. Wah, Ini udah sering Kak aku tonton. Ya, ini walaupun dia rasanya harinya nggak baik, tapi dia masih punya hati untuk membantu orang lain. Dia nggak punya duit, nah, tapi dia punya kebaikan. Ini juga karunia. Karunia kebaikan. Binatang aja dia baikin. Ada pengemis, ini nggak bisa sekolah. Nah, aku udah nonton yang ini waktu Ya, nonton dia di kasih duitnya buat anaknya supaya bisa sekolah.
Yang nenek-nenek di sini dikasih buah. 就这代了。 Wah, dia baik sama semua orang ya. Apa yang terjadi kemudian? Apa yang dilakukan nggak banyak tapi bisa memberkati orang lain ya. Ini namanya karunia kebaikan, kindness gitu ya. เพราะสิ่งที่เขาได้ Keren ya. คือได้ Ini แก่ nanti kalau kamu bisa lakukan ini, kalau udah dewasa, itu akan menjadi berkat bagi banyak orang, membawa sukacita bagi banyak orang, ได้เห็นความสุข ya. Di tengah kota yang orang susah untuk berbuat baik, kita bisa lakukan ได้ค ini. วามรัก Ya. Wah, nenek-nenek ini nggak merasa kesepian. ในสิ่งที่เงินซื้อไม่ได้ Hasilnya apa nih? Wah, tanaman yang tadinya mati udah hidup. Ini anak bisa sekolah, ini usahanya bisa jalan. ในชีวิตคุณ Iya. อะไรคือสิ่งที่คุณต้องการมากที่สุดคอยเปิด Oke, ya. Itu tadi hari ini ya kita belajar tentang kebaikan. Kalau kita punya kelebihan, punya karunia, punya talenta, kita pakai untuk menjadi berkat bagi orang lain. Kebaikan dibalas kebaikan. Iya, betul. Ada nggak yang punya kesaksian yang seperti ini? Kak, aku pernah loh Kak bantuin teman, temanku sakit, aku bantuin. Dia seneng banget. Ada nggak yang punya kesaksian-kesaksian seperti itu? Ya, mungkin di rumah berbuat baik sama papa mama. Gunakan kebaikan untuk memberkati orang lain. Ada yang mau cerita, mau sharing, mau berbagi cerita? Hah? Adrian mau cerita? Enggak. Ada yang mau nanya? Kadang-kadang ada loh yang mau nanya tapi malu-malu. Kamera aku bisa terlihat gak? Enggak. Enggak. Kameranya dicentang. Kenapa ya? Padahal saya nggak ngapa-ngapain. Dari tadi ngikutin kakak Yudi. Oh, itunya di setting videonya kali. Video Aku nggak tahu caranya. Oh, nggak tahu ya. Kayak gini nih video setting nih. Coba kamu lihat Kak Yudi ya. Tapi Video. ini aku laptopnya Lenovo, Kak. Iya, nggak apa-apa sama. Ini video setting. Video settingnya kayak gini nih. Nah, ya. Nih kayak gini nih. Video setting. Kelihatan nggak? Enggak, Kak. Punya Kak Yudi nggak kelihatan? Kelihatan. Nah, ini di video setting ini diklik, lalu di sini dirubah nih kameranya, kamera apa? Mungkin ada yang rubah-rubah. Tapi saya nggak ada kayak gituan loh, Kak. Mosok? Nggak ada ya? Cuman Ace Camera. Apa? Ace Camera. Ya itu diklik coba. Udah. Terus apa yang dibilang? Nih kan. Ace Camera, klik. Aku hanya adanya Udah, Kak. HD webcam. Oke. Ada. Nih, Kak, aku share screen nih, Kak. Coba, mana? Mana share screen? Nggak bisa, Kak. Nggak bisa ya? Oh, nanti coba di restart ya nanti. Oke, ada lagi yang mau sharing tentang karunia yang diberikan Tuhan sama kita, bisa kita pakai untuk memberkati orang lain. Bisa memberkati mama papa, berkati kakak adik. Ada yang mau sharing? Udah. Siapa nih? Parah, Kak. Ya, Farel, silakan. Dia kan nggak bisa main bulu tangkis. Itu saya ajarin pelan-pelan. Itu dia sekarang bisa, Kak. Wih, keren. Sekarang udah jago, Kak. Aku nyampe kalah padahal. Oh, malah kamu kalah sekarang. Dia lebih jago. Wah, nggak apa-apa ya. Tapi keren itu ya. Jadi, kamu bisa bulu tangkis ngajarin teman. Ada lagi yang kayak Farel?
Nggak harus sama teman, sama Dedek juga bisa, sama siapa juga bisa. Oh, Dede, Kak. Apa? Aku ajarin Dede. Iya, ajarin Dedek, nggak harus sama siapa aja boleh berbagi, nggak harus bulu tangkis. Siapa lagi? Hey Caleb. Halo Kak, Caleb sehat? sehat. Kok pakai selimut? Sakit? Enggak, lagi di kamar. Oh, lagi di kamar. Ayo, Joseph, ada nggak cerita? Joseph Chan. Lupa Kak aku. Oh, lupa. Joseph Kenzi. Joseph Kenzi. Dave mau cerita. Ayo, tentang Nggak ada, lupa Kak. oh, lupa. Lupa ya, lupa. Oke lah, nggak apa-apa. Nah, nih, Kak Yudi mau cerita dikit soal tentang kebaikan ini ya, tentang karunia yang Tuhan berikan buat kita bisa memberkati orang lain. Dulu waktu Kak Yudi lulus kuliah, Kak Yudi kerja di sebuah percetakan. Gajinya kecil, cuma 300.000 gajinya. Tapi ada anak-anak yang adik kelasnya Kak Yudi yang dari daerah gitu ya, itu kan mereka kekurangan juga. Nah, Kak Yudi itu rajin masak dari dulu memang. Kak Yudi masak, Kak Yudi panggil mereka, ayo makan sini gitu ya. Nah, Kak Yudi udah lama nggak ketemu sama mereka. Kak Yudi udah lulus, udah nggak di situ lagi. Mereka juga udah lulus, berpisah. Nah, kayak tadi, kebaikan kita itu pasti dilihat Tuhan dan akan berbalik kepada kita. Setelah berapa tahun ya, ada 10 tahun kali ya, nggak ketemu. Nah, adik kelasnya Kak Yudi ini ketemu sama Kak Yudi di pemakamannya salah satu temen gitu ya. Nah, lalu dia bilang begini, nanya, Kak Yudi udah kuliah belum? S2? Belum. Udah deh, sini aja kuliah. Nggak punya duit buat biaya, nanti gampang katanya. Dan akhirnya dia yang nolong Kak Yudi sampai lulus S2. Terus dia juga yang nolong Kak Yudi dapat pekerjaan lagi di masa pandemi. Sampai sekarang boleh kuliah S3. Wah, gitu ya. Jadi ketika kita berbuat baik, nggak langsung kita dapat hasilnya. Nanti mungkin setahun, 2 tahun, bahkan berpuluh-puluh tahun bisa jadi ya. Kalau nggak kita yang ngalamin, mungkin anak kita, keluarga kita yang ngalamin. Gitu ya. Jadi karunia yang kita pakai, yang kita punya, kita bisa pakai untuk memberkati sesama. Kayak si Lydia tadi ya. Oke, itu Kak Yudi udah cerita. Siapa lagi yang mau cerita? Ayo, Peter, mana Peter? Peter ini biasanya suka ngomong. Hari ini mana Peter? Oh, itu dia. Halo Kak Yudi. Halo. Peter, sharing dong. Oke Kak, dulu saya itu pernah Kak enggak sih, bukan. Saya tuh pernah kasih tahu saya mau jadi yang doa, jadi yang sharing nanti pas ibadah, yang doa pagi sama ibadah kan. Terus habis itu Peter kaget. Terus Peter kan bilang nggak mau toh Kak. Lalu terus habis itu akhirnya karena saya udah kesaksian, sering kan udah latih, terus habis itu akhirnya saya mau Kak berdoa di situ. Terus habis itu saya nggak tahu ternyata itu sampai 100 orang lebih Kak. Keren ya. Habis itu saya berdoa, terus habis itu akhirnya kebaikannya baik lagi Kak, saya dapat mainan dari pastornya yang wah langsung dapat berkat ya. Iya Kak. Keren ya. Nah gitu ya, itu karunia, itu punya karunia berdoa. Nanti jangan, ini ya bentar lagi kan kita udah ibadahnya pasti onsite semua. Jadi pakailah karunia-karunia itu ya. Yang bisa main musik boleh bantu pelayanan di sekolah minggu, yang bisa nyanyi bisa jadi singer, yang bisa bikin-bikin kreativitas bisa bantu juga. Nah itu karunia yang kasih Tuhan kita bisa pakai ya. Oke, ada lagi?
Ada? Nggak ada, kita foto dulu ya. Kak, saya gimana, Kak? Buka kameranya. Ya nggak apa-apa, udah gitu aja. Kali ini Aku punya avatar beta, aku mau pakai. kali ini Farel cuma gambar kamera dicentang. Nanti coba di restart ya. Restart terus coba nyalain. Siap, Kak. Wih, yuk buka kameranya. Ada Rafael Timothy, ada Rafael Panjaitan, ada Spider-Man, ada Mia. Kak, Ada, Kakak punya avatar beta enggak? ada apa? Avatar beta. Belum. Kak Yode enggak? Kak Yode, Ya? punya aku ada. Kak Yode lihat namanya Spider-Man-nya dari mana? Iya, itu sih. Agak lama Ya. banget. Yuk kita foto dulu. Siap, pasang wajah yang cakep. 1, 2. Nah, itu Lionel ganteng, Evan ganteng, Joseph mana? 1, 2, 3. Bentar, sekali lagi kasih wajah yang imut, yang ceria. Siap? 1. Nah, ini ada Joseph nih. 1, 2, 3. Iya. Oke, ada. Niko pakai avatar beta ya? Iya. Aku Ada bisa sebenarnya feature itu. mau didoain? Terus saya mau PTM lagi. Wih, PTM ini rajin. Aku hari ini PTM. Oh, Iya, hari ini ya. besok aku PTM kedua kali sekarang, Kak. Berapa hari? Aku ketiga kali. Udah 3 kali. bahasa Inggris, Kak. Ya, ya. Aku udah setiap hari. Liburnya kapan liburnya? Mau lebaran liburnya kapan? Hari Senin aku libur 2 hari lah aku libur. Ya udah, yuk kita berdoa. Liburnya Senin besok. Gak ada yang sakit kan? Semua sehat? Katanya libur. Sehat semua ya? Ayo kita berdoa yuk. Tutup matanya, lipat tangannya, kita berdoa. Jangan. Kenapa? Sekolah. Kenapa, Azra? Ya, yuk. Kita Hari berdoa. ini. Ya, yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami sudah belajar firman-Mu. Bagaimana kami bisa kembangkan karunia yang Tuhan berikan buat kami untuk memberkati orang lain, membawa orang lain datang kepada Tuhan. Seperti Ibu Lydia dan keluarganya yang sudah menjadi saksi bagi banyak orang, membawa orang datang kepada Tuhan. Berkati kami Tuhan, jadikan kami terang Tuhan, jadikan kami teladan, jadikan kami contoh dimanapun kami berada, sehingga orang bisa melihat kemuliaan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, berkati kami yang mendengar firman-Mu dan melakukannya. Berkati adik-adik kami Tuhan yang hari-hari ini sedang ada tes, Tuhan memberikan hikmat, kepandaian, sehingga mereka bisa menyelesaikan tugas-tugas dan tes mereka dengan baik, dengan nilai yang terbaik. Berkati juga Papa Mama dalam pekerjaan dan usaha mereka Tuhan, sehingga mereka terus boleh diberkati berlimpah-limpah dan menjadi saluran berkat bagi kami. Kalau ada pintu-pintu yang tertutup, Tuhan Kau bukakan. Engkau bukakan keran-keran berkat yang tertutup juga Tuhan. Usaha-usaha yang mandek Tuhan Kau berkati. Engkau bukakan kembali sehingga orang tua kami boleh tetap menjadi saluran berkat bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kalau ada di antara keluarga kami yang sedang sakit, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan, sehingga mereka boleh kembali sehat. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Hamba berdoa satu persatu buat anak-anak kami Tuhan, buat Peter, buat Joseph Sian, buat Farel, buat Caleb, buat Adrian, buat Clay, buat Dave, Nico, Rafael Timothy, Rafael Panjaitan, buat Ezra, buat Evan, Yeremia, buat Gilbert, buat Lionel, buat Joseph. Tuhan Kau memberkati juga teman-teman kami yang nggak bersama dengan kami, Tuhan Kau memberkati mereka. Terima kasih Tuhan, akhirnya kami akan berpisah satu dengan yang lain.
Kalau sebentar kami juga akan liburan, Tuhan berikan perlindungan dalam liburan kami, kemanapun pergi, Tuhan menjagai, menjauhkan dari segala virus-virus pandemi yang masih ada di sekitar kami. Kalau anak-anak kami juga akan tatap muka di sekolah setiap hari, Tuhan Kau menjagai, melindungi mereka juga. Terima kasih ya Bapak, sebentar kami akan berpisah, kami akan kembali beraktivitas, belajar. Tuhan menolong dan berkati kami. Mari angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat. Segala berkat dari Bapa di surga, kasih sayang Tuhan Yesus, cinta kasih-Nya yang selalu berlimpah dalam hidup kita, juga hikmat, sukacita dari Roh Kudus, kiranya melingkupi kita semua mulai hari ini sampai Tuhan datang menjemput kita semua. Yang percaya terima berkat, katakan amin. 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 Tuhan berkati. Dadah. Ya, sama-sama.